Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 5, subtema 1. Pengalamanku di rumah. Apakah pengalaman itu? Pengalaman adalah kejadian yang sudah lewat yang pernah kita alami. Kita semua mempunyai pengalaman 3M. Apakah 3M itu? 3M adalah menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Mengapa kita melakukan 3M? Kita melakukan 3M untuk menjaga kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Selanjutnya, lihat tampilan berikut. Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Benny menirukan posisi kuda. Posisi kuda yang diperagakan ayahnya. Perhatikan gambar di bawah. Pengalaman Benny dan ayahnya bermain di rumah. Perhatikan posisi tangan Benny, juga posisi tangan ayahnya. Gerakan bertumpu pada tangan. Gerakan ini akan melatih otot-otot kaki dan tangan kita menjadi lebih kuat. Pada gambar, tertera pengalaman Benny dan ayahnya saat bermain di rumah. Oleh karena kondisi pandemi, kita harus banyak berdiam di rumah, maka ayah dan Benny bermain di rumah saja. Permainan yang dilakukan ayah dan Benny adalah permainan kuda-kudaan. Di sini gerakannya dinamakan gerakan bertumpu pada tangan. Gerakan ini akan melatih otot-otot kaki dan tangan kita menjadi lebih kuat. Ayo berdiskusi. Buatlah sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini berkaitan dengan gambar gerakan bertumpu dengan tangan. Mintalah temanmu menjawabnya. Contohnya, pertanyaan, apa yang dimaksud gerakan bertumpu pada tangan? Kalimat ini adalah kalimat tanya. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya apa dan diakhiri dengan tanda tanya. Jadi, kalimat tanya ciri-cirinya adalah kalimat yang diawali dengan kata tanya, contohnya adalah apa, dan diakhiri dengan tanda tanya. Sebuah pertanyaan ada juga jawabannya. Jawaban dari pertanyaannya adalah gerakan bertumpu dengan tangan adalah gerakan dengan tangan sebagai kekuatan untuk menahan tekanan. Ayo mencoba. Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pada Tuhan yang Maha Esa sajalah kita tujukan bersyukur kita. Ada banyak hal kita dapat bersyukur. Contohnya adalah bersyukur kita masih diberi kesehatan. Bersyukur karena kita masih bisa sekolah. Bersyukur karena kita masih bisa makan kenyang. Bersyukur karena kita masih memiliki ayah, masih memiliki ibu, masih memiliki kakak, dan masih memiliki adik. Dan banyak hal kita masih dapat bersyukur, yang semuanya itu ditujukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, ayo berlatih. Berikan centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama. Gambar 1, berdoa sebelum makan. Gambar 2, bergotong royong membersihkan lingkungan. Gambar ketiga, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku dan agama. Gambar keempat, berdoa di tempat ibadah. Gambar kelima, berdiskusi.
Gambar keenam, mendoakan orang yang telah meninggal. Anak-anak diminta untuk memberikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama. Sila pertama, Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Apa sajakah itu? Nomor 1, berdoa sebelum makan. Nomor 4, berdoa di tempat ibadah. Nomor 6, mendoakan orang yang telah meninggal. Itulah contoh-contoh pada gambar yang menunjukkan sila pertama. Sekarang kita perhatikan gambar yang lain. Gambar kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan merupakan penerapan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Bersama-sama bergotong royong membersihkan lingkungan. Gambar ketiga, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku dan agama. Ini merupakan contoh penerapan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Gambar kelima, berdiskusi. Ini merupakan contoh penerapan sila keempat Pancasila. Benny bersyukur karena guci tidak pecah. Benny minta maaf kepada ayahnya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang dilakukan setelah itu? Apakah kamu pernah meminta maaf? Coba lakukan dengan sopan. Anak-anak, sebagai manusia, kadangkala kita tidak sengaja melakukan kesalahan. Bila kita melakukan kesalahan, segera kita meminta maaf. Bagaimana cara kita meminta maaf? Kita mengucapkan kalimat permintaan maaf dengan sopan dan santun, agar permintaan maaf kita diterima. Berikut, perhatikan teks percakapan berikut. Bacalah dengan lancar. Ayah, Benny meminta maaf. Meminta maaf tentang apa? Karena Benny kurang hati-hati. Ya nak, ayah maafkan. Benny lain kali harus hati-hati ya. Ya ayah. Ayo main kuda-kudaan lagi. Aku ingin menjadi anak kuda lagi. Baiklah, jagoanku. Bila kita melihat teks percakapan ini, adakah kalimat meminta maaf? Kalimat meminta maaf ada pada kalimat ayah, Benny meminta maaf karena Benny kurang hati-hati. Apakah ayah memaafkan? Iya, ayah memaafkan. Kita lihat dari kalimat, ya nak, ayah maafkan. Benny lain kali harus hati-hati ya. Anak-anak, sampai di sini materi kita. Semangat belajar. Good luck. Laksanakan selalu 3M, yaitu pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak.